Shalom saudara-saudari terkasih, masih dalam suasana tahun baru ya. Kita baru melalui beberapa hari di tahun 2021 ini. Pandemi belum berakhir, resesi ekonomi juga belum menjadi sebuah recovery, tapi saya berharap saudaraku, iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita terus bertambah-tambah. Tidak ditentukan oleh situasi kondisi, tapi ditentukan oleh hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan pimpinan rohnya dan perenungan firman-Nya, kita akan semakin bertambah-tambah di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saudaraku, sikap dari Rasul Paulus setelah dia menyatakan di Filipi 3 ayat 10 tadi, kita sudah pelajari ya, panjang lebar kemarin. Kita akan lanjutkan dengan ayat 12. Filipi 3 ayat 12. Dikatakan demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kala aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudaraku, pesan firman Tuhan di awal tahun ini sebagai kelanjutan dari apa yang sudah kita dengar kemarin. Mari kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Tahun 2020 dengan segala kegagalan, dengan segala kekeliruan, kesalahan, kekonyolan yang kita pernah buat, mari kita lupakan. Jangan terjebak dengan masa lalu. Itu pesan yang sangat penting. Ada banyak orang terjebak dengan apa yang sudah lewat. Padahal panggilan Tuhan itu ada di depan. Kita jangan noleh ke belakang terus. Noleh ke belakang itu ada dua. Ya, ada dua alasan. Ya. Alasan kegagalan yang membuat dia kecewa dan membuat dia takut untuk melangkah maju. Itu namanya stuck atau terjebak di masa lalu. Kedua, keberhasilan yang menjadi kebanggaan dia yang terus diingat-ingat, kemudian seakan-akan dia masih hidup di keberhasilan di masa lalu itu. Padahal waktu sudah berjalan. Dan ada panggilan Tuhan di depan kita yang harus kita songsong, saudaraku. Nah, Paulus berkata, aku punya target, aku punya goal, dan aku belum memperolehnya. Jadi kalau orang merasa sudah memperoleh, ya dia akan berhenti, saudara. Ya ini namanya sudah selesai. Sudah selesai. Ya itu lebih baik pulang aja ke sorga, begitu ya. Tapi selama kita masih diberi hidup sama Tuhan, berarti ada yang belum selesai. Saudara merasa selesai itu salah. Kalau saudara benar-benar sudah selesai, Tuhan akan tarik saudara pulang ke sorga. Jadi, seperti Paulus lah, dia berkata, aku belum memperoleh, aku belum mendapatkannya, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Kemudian ayat 13 tadi, diulangi lagi, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Nah terus bagaimana? Inilah yang kulakukan, aku melupakan, ya tadi saya sudah katakan lupakan semua keberhasilan maupun kegagalan di masa lalu. Yang gagal-gagal jadikan itu pelajaran, keberhasilan naikkan syukur, tapi tinggalkan itu, saudara. Jangan terjebak di sana. Berjalan ke depan, tahun 2021 menunggu kita. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kemudian ayat 14 ini bagus untuk dibaca.
dan berlari-lari, artinya bukan berjalan santai. Selama masih ada energi, masih ada gairah, marilah kita melakukannya dengan sekuat tenaga, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, reward. Tuhan itu nunggu di depan dengan hadiah, reward. Ayo, kamu ambil ini nak, kamu ambil hadiah ini. Dan kita lakukan dengan sukacita. Karena Tuhan sudah menunggu di depan dengan hadiah, marilah kita berlari-lari kepada tujuan itu. Apakah yang dimaksud dengan reward atau hadiah itu? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, masing-masing kita punya panggilan surgawi. Saudara akan memahami nanti panggilan surgawi Anda apa. Kejarlah itu, kejar itu dengan segenap hati. Jangan noleh ke belakang. Nanti kalau noleh ke belakang, ingat kisahnya istri Lot, saudaraku ya. Masih noleh ke belakang dan akhirnya berubah menjadi tiang garam, saudara. Kita ini garam dan terang dunia, bukan tiang garam yang stuck berhenti. Kita harus mengerjakan panggilan kita sebagai garam dan terang dunia itu. Menggarami, ya, menjadi berkat bagi semua orang. Itulah panggilan kita, saudaraku. Jadi selagi ada kesempatan, lakukan itu. Terus kejar panggilan surgawi, yaitu apa yang disebut sebagai hadiah itu, saudaraku. Demikian, saudaraku, pesan firman Tuhan. Kalau kemarin panjang lebar, sekarang singkat. Tuhan Yesus memberkati.